Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu ya. Kembali lagi teman-teman di channel kesayangan kita ini, Sirait Media ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, rezeki lancar dan pikiran tetap jernih menghadapi derasnya informasi yang kadang lebih rame dari diskon 11.11 ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu hal yang kemarin bikin timeline panas ya, isu ijazah ya. Tapi kita akan masuk dari sisi yang lebih mendalam, bukan sekedar teriak-teriak palsu ataupun asli tanpa data ya teman-teman ya. Kalau bicara ijazah, kita sebenarnya sedang bicara soal integritas akademik ya. Dalam dunia pendidikan ya, ada prinsip penting transparansi, akuntabilitas dan verifikasi ya kan. Oh, salah pencet ya kan. Nah, kalau melihat Presiden Joko Widodo ya, Presiden ke-7, faktanya dokumen akademiknya sudah berkali-kali diverifikasi secara resmi oleh kampusnya gitu ya. Universitas Gadjah Mada ya, bahkan disertai arsip perkuliahan dan saksi-saksi dosen ya kan. Sudah jelas ya gitu. Sebaliknya ada tokoh-tokoh yang justru getol menuduh, saya bilang tokoh-tokoh lah, kita pujilah mereka ya, gerombolan ini ya. Tapi ketika publik minta bukti ijazah mereka sendiri malah tersendat. Siapa itu? Ya contohnya Rismon Sianipar yang pernah mengklaim punya S2 dan S3 dari Yamaguchi ya, Jepang. Nggak main-main ini, Jepang gitu ya. Data yang dilaporkan oleh Dubes Jepang menyatakan ya, ini jelas tidak main-main teman-teman. Tidak ada rekam akademik resmi yang sesuai dengan klaim tersebut. Artinya Rismon itu punya ijazah 99% palsu. Nah, ini bukan tuduhan semata teman-teman, tapi hasil pengecekan diplomatik ya. Lucunya ya, ketika ditanya soal detail studinya, jawabannya malah muter-muter seperti GPS yang kehilangan sinyal gitu ya. Akhirnya publik wajar dong kalau jadi bertanya-tanya why gitu ya. Kalau yakin punya, kenapa enggak ditunjukkan gitu loh. Apalagi kalau yang bersangkutan sibuk mengomentari ijazah orang lain gitu ya. Salam waras. Rismon Hasiolan Sianipar yang menuduh ijazah Jokowi palsu sekarang ini menghadapi hukum karma. Kalau saya bilang, dia ini akan dilaporkan oleh duta besar dari Jepang, yaitu siapa ya, Masaki Yasushi. Masaki Yasushi, duta besar Jepang untuk Indonesia, akan melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri karena atas tuduhan ijazah S2 dan S3 yang diklaim oleh Rismon dari Yamaguchi itu tidak dikeluarkan oleh Fakultas Yamaguchi tersebut. Jadi tidak hanya Joshua Sinambela yang menanggapi bahwa memang menyatakan bahwa S2 S3 si Rismon Sianipar ini bodong, ada juga si Roni ya, peneliti di Jepang, yang menyatakan bahwa memang benar. Dia sudah meminta konfirmasi ke Yamaguchi bahwa memang benar S2 dan S3 itu tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi. Nah, kan maling teriak maling. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang ya, mengatakan ini asli ya. Kalau kita terjemahkan, ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober, 16 Maret.
2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget ya gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006. Ya. Dan tahun 2006 bulan Mei Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya. Itu sudah nggak jadi rektor. Sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Jadi ya saya, Dr. Tifa maupun Pak Roy ya harus siap untuk dibantah secara ilmiah, tetapi jangan ad hominem ya. Jangan menyerang pribadi. Fokus kepada kajian ilmiah. Lakukan misalnya kalau nggak mau ke Jakarta face to face, ya buat video analisa untuk membantah. Nanti saya analisa lagi. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Rizman Sianipar panik ditanya S2 dan S3-nya yang di Jepang. Kemarin di salah satu talk show, Waketum Joman mempertanyakan masalah S2 S3-nya Rizman Sianipar. Tapi dia ternyata gelagapan pas ditanya itu, malah mengalihkan minta ditunjukkan jasa Pak Jokowi. Nggak jelas coy, makin kesini makin kesono, ya gak? Ya gak coy? Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku, ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh, oke? Ada PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku, no. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda apa, menuntut tak saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Anda mengatakan ke Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2 S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rizman. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Solo, kita tunjukkan ijazahnya. Anda dan Roni Teguh aja nggak berani. Roni Silamela, Anda nggak berani. Nggak berani Anda. Ayo, soal S2 S3 Anda mau jawab. Dipertanyakan. Oke. Dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi, ya maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rizman dan Pak Roy. Saya ini, seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Kalau kita tarik ke konteks kebijakan ya, ini jadi pelajaran penting buat semua pihak. Transparansi bukan cuman untuk lawan politik, tapi untuk diri sendiri juga. Pemerintahan Jokowi terlepas dari pro kontra kebijakan ya, punya rekan administrasi yang bisa dicek publik. Mulai dari proyek infrastruktur, bantuan sosial, sampai laporan keuangan negara yang diaudit BPK setiap tahun.
Di sisi lain, kelompok pengkritik yang gencar di isu ini jarang menyodorkan data kebijakan alternatif gitu ya. Kritiknya masih seputar personal attack gitu ya, bukan rencana strategi. Padahal kalau mau membangun negeri, yang dibutuhkan adalah police debate gitu ya, bukan personal drama ya. Kita juga lihat bagaimana strategi framing dipakai, janji-janji dramatis seperti kalau terbukti asli saya akan cium kaki Jokowi katanya. Itu ngeri sih si Gus-Gus ini ya. Dan 100 tahun siap di penjara katanya. Kalau terbukti ya kita pegang aja omongannya. Itu tadi ada videonya ya teman-teman ya. Nah, yang secara retorika memang bikin heboh, tapi kalau kemudian terbukti salah dan janji itu menguap, kredibilitasnya langsung rontok. Jadi pesan kita sederhana, kalau ingin dipercaya publik, pegang integritas, penuhi janji dan bicara pakai data, ya kan? Ayo tunjukkan Rismon ya, ijazahmu juga lah gitu kan. Jangan cuma tanya-tanya ijazah orang gitu ya, giliran ijazahmu malu. Dan bicara pakai data lah ya paling enggak. Itu soalnya dubes besar Jepang Yamaguchi udah melaporkan ya kan, kalau bicara ijazah semua pihak harus siap diaudit ya kan, bukan cuma yang sedang berkuasa gitu ya. Teman-teman, perdebatan politik seharusnya fokus ke kebijakan. Misalnya bagaimana kita mengawal transparansi pendidikan tinggi, bagaimana mencegah praktik jual beli gelar, dan bagaimana memastikan pemimpin kita punya kapasitas bukan cuma di kertas tapi juga dalam tindakan nyata. Akhir kata, jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Ya, saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral. Yang cuma mau bikin viral. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk, tak bermoral. Sikap bohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat, itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala, jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara. Biar terang fakta menyala.